Perkenalkan, saya Gede Wahyudistira dari kelas 1 SD 1. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan, baik yang pertama, apa itu bentuk negara? Pada zaman Yunani kuno, terdapat 7 bentuk negara. Yang pertama, monarki adalah pemerintahan oleh satu orang guna kepentingan seluruh rakyat. Tirani adalah pemerintahan oleh satu orang untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang ketiga, aristokrasi adalah pemerintahan oleh sekelompok orang, yaitu para cendekiawan guna kepentingan seluruh rakyat. Yang keempat, oligarki adalah pemerintahan oleh sekelompok orang guna kepentingan kelompok atau golongannya sendiri. Yang kelima, plutokrasi adalah pemerintahan oleh sekelompok orang kaya guna kepentingan orang-orang kaya. Yang keenam, politia adalah suatu pemerintahan oleh seluruh orang guna kepentingan seluruh rakyat. Yang ketujuh, demokrasi adalah pemerintahan dari orang-orang yang tidak tahu sama sekali tentang soal-soal pemerintahan. Pada zaman modern terdapat dua bagian bentuk negara. Yang pertama, negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Dalam sistem ini terbagi menjadi dua sistem, yaitu desentralisasi dan sentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Sistem desentralisasi adalah kepala di daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri. Yang kedua, negara serikat adalah beberapa negara bagian yang menjadi sebuah negara berdaulat. Negara bagian tidak memiliki kedaulatan, berbeda dengan negara kesatuan. Negara bagian memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang sendiri, akan tetapi tetap harus dengan konstitusi dasar negara serikat tersebut. Negara bagian juga bisa memiliki kepala negara sendiri dan parlemen sendiri. Negara pusat atau federal memiliki kedaulatan atas negara bagian dan mengambil alih beberapa kekuasaan yang berhubungan dengan moneter, pertahanan, pos, politik luar negeri, dan telekomunikasi. Sedangkan urusan dalam negeri lain adalah menjadi kewenangan negara bagian. Apa itu susunan negara? Maksud dari susunan negara ialah membicarakan bentuk-bentuk negara dari segi susunannya. Negara apabila ditinjau dari segi susunannya akan menghasilkan dua susunan negara, yaitu negara yang bersusun tunggal yang disebut negara kesatuan dan negara yang bersusun jamak yang disebut negara federasi. Negara kesatuan disebut juga unitarisme atau Enistat, yaitu negara yang merdeka dan berdaulat di mana di seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintahan, yaitu pemerintah pusat. Pemerintah pusatlah yang mengatur seluruh daerah. Jadi tidak terdiri dari beberapa negara yang berstatus negara, bagian atau delstat, atau negara dalam negara. Macam-macam negara kesatuan, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, maka semua urusan diurus oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak mempunyai hak untuk mengatur daerahnya. Pemerintahan daerah hanya melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Contohnya, Jerman di bawah Hitler. Yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, maka kepada daerah diberi kesempatan untuk kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi daerah. Contoh, Republik Indonesia. Negara federasi. Negara federasi adalah dua atau lebih dari kesatuan politik yang sudah atau belum berstatus negara berjanji untuk bersatu dalam satu ikatan politik, di mana ikatan tersebut akan mewakili mereka secara keseluruhan. Jadi, awalnya masing-masing negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, serta berdiri sendiri. Dengan menggabungkan dalam satu negara serikat, maka negara yang tadinya berdiri sendiri sekarang menjadi negara bagian dan melepaskan sebagian kekuasaan yang dimilikinya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Kekuasaan yang diserahkan disebut satu demi satu, sehingga hanya kekuasaan yang disebutkan saja yang diserahkan kepada negara serikat atau delegate powers. Umumnya kekuasaan yang diserahkan adalah hal-hal yang berhubungan dengan luar negeri, pertahanan, keuangan, dan pos. Dengan demikian, kekuasaan yang diberikan bersifat terbatas karena kekuasaan yang asli tetap ada pada negara bagian. Contoh, beberapa negara federasi yaitu Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan lain-lain.
Bagaimana bentuk dan susunan negara Indonesia dan apakah ada pertentangan antara UUD 1945 pasal 1 ayat 1 dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat mengenai bentuk dan susunan negara Indonesia? Negara Indonesia merupakan bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahnya republik, serta Indonesia menganut negara kesatuan dengan sistem desentralisasi atau otonomi daerah. Indonesia menganut trias politika dalam pembagian kekuasaannya, yaitu eksekutif terdiri dari presiden, legislatif terdiri dari MPR, DPR, DPD, dan yudikatif terdiri dari MA, MK, dan KY. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan pada pasal 1 ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan sedangkan bentuk pemerintahnya adalah republik. Di sini emang terdapat kekeliruan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat pada kata susunan negara Republik Indonesia. Ini kurang tepat. Dalam penjelasan sebelumnya, susunan negara ada dua bagian, yaitu kesatuan dan federal. Sistem republik merupakan bentuk pemerintahan, bukan susunan negara. Jadi, hal ini yang membuat pembukaan UUD 1945 alinea keempat tidak sinkron dengan UUD 1945 pasal 1 ayat 1. Sekian dan terima kasih.